sekolah penggerak, serentak bergerak, hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Izinkan saya, Deden Sohendi, Kepala SMA Negeri 93 Jakarta, yang merupakan Kepala Sekolah dan Sekolah Penggerak Angkatan Pertama tahun 2021, bermaksud menyampaikan penyelenggaraan program Sekolah Penggerak di SMA Negeri 93 Jakarta. Program Sekolah Penggerak mengacu pada kebijakan Kemdikbud nomor 1177/M tahun 2020 sebagaimana telah diubah melalui kebijakan Kemdikbudristek nomor 162/M tahun 2021 tentang sekolah penggerak. Dasar diterbitkan program sekolah penggerak yakni dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, maka perlu menyelenggarakan program sekolah penggerak sebagai model satuan pendidikan. Program sekolah penggerak dilaksanakan secara bertahap melalui sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang menetapkan bahwa program sekolah penggerak berfokus kepada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik sebagai pendorong perwujudan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu guru, komite pembelajaran, peserta didik, orang tua, dan pemangku kepentingan, saya ingin berbagi pengalaman berkenaan dengan proses seleksi program sekolah penggerak. Diawali dari bulan Februari, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menginformasikan dan mensosialisasikan rencana seleksi program sekolah penggerak. Maka pada saat itu informasi dan sosialisasi dilakukan dan mengundang kepala sekolah baik TK, SD, SMP, dan SMA menerima berbagai informasi dan materi seleksi program sekolah penggerak. Saya pada saat itu kurang begitu yakin dan kurang tertarik, mengingat program sekolah penggerak bagi saya sesuatu yang sangat baru, sehingga saya tetap fokus kepada tugas pokok dan fungsi manage di SMA Negeri 93 Jakarta. Namun sehubungan dengan sosialisasi yang dilakukan baik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi, kemudian dikuatkan melalui LPMP DKI Jakarta, dan secara teknis dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Terlebih pada saat itu Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur menyerukan, bahkan mewajibkan menyelenggarakan seleksi program sekolah penggerak. Tadi kita sudah mendengar dari beberapa teman kita atau staf kami, bersyukur demikian Ibu Maria. Saya pikir ini gambaran yang memang yang harus kita apresiasi. Tadi sudah kita mendengar ada yang pada tataran berkembang, kemudian juga ada yang cakap ya. Intinya semangat mereka itu bagian dari kami Bu Maria. Kemudian berdasarkan informasi
dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat, maka saya putuskan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim mengikuti seleksi kepala sekolah penggerak. Selanjutnya saya mengundang manajemen sekolah, guru dan tenaga kependidikan, pengurus OSIS dan MPK, komite dan stakeholder SMA Negeri 93 Jakarta menyampaikan rencana dan niat saya untuk mengikuti seleksi program sekolah penggerak. Seleksi yang pertama yakni best practice, menyampaikan berbagai hal yang berkenaan dengan peran dan fungsi kepala sekolah atau kompetensi selama mengelola dan memimpin di sekolah masing-masing. Saya menyampaikan sesuai dengan situasi kondisi di sekolah yang saya pimpin, berdasarkan apa yang saya kerjakan dan memenuhi tugas kompetensi sebagai kepala sekolah. Hasil seleksi, saya lolos pada tahap pertama, kemudian saya mempersiapkan yang berkenaan dengan seleksi pada tahap kedua, tes bakat skolastik, dan saya mengikuti dengan seksama, sekalipun pada saat itu mendapat amanah tugas tambahan sebagai PLT di SMA Negeri 14 Jakarta. Namun demikian, tugas apapun yang diberikan oleh pemangku kebijakan, saya penuhi dengan sebaik-baiknya. Sambil menunggu hasil seleksi pada tahap kedua, saya tetap fokus mengerjakan kompetensi kepala sekolah baik di SMA Negeri 93 Jakarta dan di SMA Negeri 14 Jakarta. Hasilnya saya bersyukur lolos pada tahap seleksi kedua. Kemudian saya sampaikan kembali kepada warga sekolah karena ada satu tes lagi, yakni simulasi mengajar dan wawancara. Kemudian saya mempersiapkan bahan dan materi yang berkenaan dengan seleksi tahap ketiga. Untuk simulasi mengajar, saya menyusun RPP pembelajaran untuk dipersiapkan pada saat simulasi mengajar dan mempelajari kembali berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi atau kompetensi kepala sekolah dengan mempersiapkan wawancara. Dan pada seleksi tahap ketiga, di mana simulasi dan wawancara dilakukan pada saat yang bersamaan. Karena pada saat itu situasi masih darurat, masih pandemi COVID-19, maka saya laksanakan seleksi simulasi mengajar dan wawancara dari rumah. Saya coba rapikan, dibantu dengan keluarga, seolah-olah ruangan itu seperti ruangan kelas. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara yang berkenaan dengan seberapa jauh tugas, peran dan fungsi saya dalam melaksanakan kompetensi di SMA Negeri 93 Jakarta. Dan alhamdulillah saya ikuti dengan sebaik-baiknya dan sesuai waktu sebagaimana sudah ditentukan oleh panitia seleksi kepala sekolah penggerak. Dan saya dan teman-teman menunggu ya, karena sebagaimana diinformasikan bulan Mei adalah pengumuman seleksi pada tahap akhir. Sekitar tanggal 30 Mei maka akhirnya ya kita tunggu-tunggu diumumkan oleh Dirjen GTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Apa yang saya ikhtiarkan dengan seksama, saya lolos dan meraih predikat sebagai kepala sekolah penggerak. Program sekolah penggerak yang kami dapatkan dan diserap berbagai materi dan bahan juga media pembelajaran dan penilaian.
Hal ini merubah kompetensi dan kinerja yang selama ini kami laksanakan, menyusun desain pembelajaran, membuat modul ajar, kemudian capaian pembelajaran, serta mengembangkan proyek profil pelajar Pancasila. Tentu ini buat kami menambah wawasan dan pencerahan ketika kami menerapkan program sekolah penggerak menuju pendidikan yang memerdekakan dan merdeka belajar dalam rangka pengembangan kompetensi peserta didik baik kognitif maupun non-kognitif yang berpusat kepada peserta didik mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya nggak menyangka gitu bahwa ada sambutan seperti ini gitu. Karena kami di Sergijen itu kan dijebak kerjasama dan penjamin untuk pendidikan. Jadi teman saya satu tidak bisa hadir karena beliau sedang kurang sehat. Jadi nanti sebagai pengganti tim berikutnya mungkin melalui pelaksanaan dan penerapan program sekolah penggerak di SMA Negeri 93 Jakarta, alhamdulillah banyak manfaat dan prestasi yang bisa dikembangkan baik akademik maupun non-akademik. Sekolah kami meraih predikat sebagai sekolah adiwiyata, sekolah ramah anak, Sekretariat Forum OSIS Nusantara, Ketua OSIS SMA Negeri 93 Jakarta terpilih dan diberikan kepercayaan sebagai Ketua Forum OSIS Nusantara tingkat nasional. Demikian informasi berkenaan dengan program sekolah penggerak di SMA Negeri 93 Jakarta. Semoga dapat bermanfaat, memotivasi dan inspirasi bagi komunitas pendidikan di DKI Jakarta dan satuan pendidikan di tanah air tercinta. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah penggerak, serentak bergerak, hebat semua.